kalau sampai waktuku. Ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pada ibu, istri, anak, serta Isa, hati tersibak antara zina dan setia, kasihku satu, Tuhannya satu, hidup dan kiamat bersatu padu. Demikianlah kisah cinta kami yang bermula di Pekan Kembang, di pagi buta sekitar Notre Dame de Paris. Di musim bunga dan mata remang, demikianlah kisah-kisah hari Paskah. Ketika seluruh alam diburu resah oleh goda, zina, cinta, dan kota. Karena dia, aku dan istri yang setia, maka malam itu diranjang penginapan, terbawa kesucian, nyanyian gereja, kepercayaan. Bersatu kutuk nafsu dan rahmat Tuhan, lambaian cinta, setia, dan pelukan perempuan. Demikianlah cerita Paskah. Ketika tanah basah, air mata resah, dan bunga-bunga mereka di bumi Prancis, di bumi kami, di bumi manis ketika Kristus disalibkan. 1953. Nyanyian Kabut karya Abdul Hadi. Kabut biru semata biru, ada cahaya berisik, helaan angin lalu percakapan. Kunamakan senandungmu lengang, udara berangkat cuaca malam dan kemana kata-kata. Dan dalam kabut bisik-bisikmu jelaga. Kadang kudengarkan itu sengau yang lepas dari laringnya. Kadang kudengarkan itu lembar-lembar jatuh dari kenangannya. Kadang kudengarkan itu doa salat sebelum sujud diselesaikan. Dan seorang bangun bagiku menyalakan lampu sebelum malam. 1971. Aku tidak bisa berpaling. Syair Maling, Emma Ainun Najib. Perjuangan utama sebuah syair hanyalah untuk menjadi slogan atau kembang plastik. Dari Tuhan lahir seorang bayi, dituding sebagai supersit, atau dipupuk menjadi hostes para penyanyi. Syair-syair diagung-agungkan hingga menjadi barang kerajinan yang mengalihkan. Cukuplah ia, kata seorang teman, lahir dari angin, tapi sahabat lagi mengklaim syair ialah berak nasib orang-orang terpilih. Maka kita bertengkar batu dan gagap dari hari ke hari sambil membiarkan maling-maling. 198. Sajak cinta Kiai Haji Mustafa Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Qais kepada Laila belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaikha. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu, hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai pada anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang yang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakun kunmu. Aku adalah aku, kaumu. Rembang 30 bulan 9 1995. Sendiri. Pegawai Negeri Taufik Ismail. Setiap kami menyaksikan berbagai penghargaan diberikan di istana negara dalam macam-macam upacara.
Satu saja yang tak tampak di layar kaca, penyerahan medali dan selempang warna-warni pada pegawai negeri paling jujur tahun ini. Wakil dari mereka yang tak pernah kecukupan dalam rezeki. Wakil dari mereka yang sudah luluh dalam keluh. Anak-anak berlahiran juga, nafkah selalu payah. Dalam pemilihan umum selalu diancam macam-macam, tak pandai ngobjek, tak disertakan dalam proyek. Dalam kalkulasi hidup mana pernah bisa cukup, tapi ajaib tak sampai terdengar bergeletakan kelaparan. Ada saja jalan keluar yang meringankan beban. Anak-anak pun tahu diri orang tua pegawai negeri. Susah payah sekolah dan kuliah, dan kok ya jadi insinyur, dokter, pengacara, S2, dan PhD. Lumayanlah. Walau tak sangat banyak barangkali, apabila di dunia ada 7 macam keajaiban, maka fenomena pegawai negeri mesti yang ke-8. Menurut teori mutakhir administrasi dan metode renumerasi, mestinya di awal karir dulu dari dunia sudah permisi. Memang ada yang terlihat proyek dan bersiram komisi, tapi itu kan jumlahnya terbatas sekali, yakni mereka yang berkerumun di sekitar keran pembangunan. Selebihnya hidup rutin, ya begitu itu. Dan pastilah ada juga yang jujur secara sejati, yang membuat lentur tegang kakunya prosedur, bukan mempersukar-sukar, justru memudahkan urusan. Yang betul-betul melayani rakyat, bukan budak kekuasaan, yang susah payah istiqomah di dalam kehalalan rezeki, yang menahankan pedihnya susah nafkah, yang masih saja bisa bertahan dilanda arus materi. Mereka tak tampak oleh mata kami. Mereka bukan tipe mengeluh mengadu ke sana kemari. Mungkin karena makomnya sudah mirip seorang sufi. Siapa tahu merekalah sebenar penyangga struktur ini, yang begitu lapuk, rayap, dan roboh sudah mesti. Tapi sampai sekarang masih juga berdiri. Mereka sungguh kami hormati. Terutama para guru yang begitu sabar menyebar ilmu, dan semua yang berdedikasi sejati di struktur birokrasi, masih tetap bertahan diterjang gelombang hidup serta serba materi. Kalian tidak nampak karena memang merundukkan diri. 1998. Di muka hanya kawah panas senyum panas, tapi Yogya api membekukan dingin. Dinginmu memanggung di kawah aku mengolah baju, namun engkau menantang keabadianku di antara pijar matahari malaikat salju. Di pelukmu ngantuk aku, tapi jika ku dengar detak jantung rahasiamu, ku beroleh tidur yang sebenarnya. Tidur abadi, sunyi segala sunyi, terungkap mulutmu, karena tahu sang sutradara hanya menolehkan sedih. Yogyaku senyum. Palestina, bagaimana aku melupakanmu? Karya Taufik Ismail. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan buldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari. Kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan reptilia bawah. Tanah dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita. Semua serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan. Kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpuan batu cuma lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit serasa anak-anak kami Indonesia yang dizalimi mereka? Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengelurkan
rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si zalim ke neraka. Ketika kusimak puisi-puisi Fatwa Tukan, Samir Al-Qasim, Harun Hasim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Kobbani dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup. 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bumbu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi, Allahu Akbar, dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat dunia, membantai di Sabra dan Satila, mengintai Yasser Arafat, Ahmad Yasin, dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khotib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah la quwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometernya, beribu-ribu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terngiang-ngiang di telingaku. 1989. Hukum karya Hairil Anwar. Mimpi selalu menghadang akan sampai di ujung dan menang. Sekeliling hanya reruntuhan, jauh manusia serta ratapan, dan di hati tersimpan dalam, sekali kan dapat balas dendam. Saat bumi olehnya diadili, dirombak dan dihanguskan, seperti Carthago habis dihancurkan, dibajak lalu tandus digarami. Tumpasnya hukum lama, menjelmanya hukum baru, ia yang takkan kenal ampun, penegak kuasa 1000 tahun 1955. Lagu Dalam Hujan, Abdul Hadi. Merdunya dan merdunya suara hujan, gempita pohon-pohonan menerima serakan sayap-sayap burung. Merdunya dan merdunya, seakan busukan akar pohon, menggema dan segar kembali. Seakan busukan daun ladiola, menyanyi dalam langsai-langsai pelangi biru, memintas-mintas cuaca. Merdunya dan merdunya. Nasib yang bergerak, jiwa yang bertempur, gempita bumi menerima hembusan sayap-sayap kata. Ya, seakan merdunya suara hujan yang telah menjadi kebiasaan alam, bergerak atau bergolak dan bangkit, berubah dan berpindah dalam pendaran warna-warni, melintas dan melewat dalam dingin dan panas. Merdunya dan merdunya. Merdu yang tiada bosan-bosannya, melulung dan tiada kembali, seakan-akan memijar api. 1970. Lagu biasa